Pengumumannya ada. Terus lain itu semua. Kemudian kelompok 4 orang ibu-ibu ini melakukan kerjasama pembagian tugas, menggelar aksi pencurian dengan pemberatan di 2 tempat yang berbeda. Saya ulangi, di 3 tempat yang berbeda. Baik rekan-rekan sekalian, kami lanjutkan rilis terhadap satu kasus yang menarik dan unik. Pencurian ini, pencurian dengan pemberatan, adalah sebuah jaringan kelompok melakukan tindak pidananya, demikian juga mengumpulkan hasil kejahatannya yang pada akhirnya berhasil kami ungkap. Rekan-rekan sekalian, celana panjang 15 helai celana pendek, 50 tas kecil berbagai merek, 8 bungkus sendok yang berisi 42 pusat perbelanjaan yang ada di Kota Palembang. Telah adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh 2 orang yang berawal dari 2 TKP di sebuah pusat perbelanjaan. Dari pengungkapan yang ada, kami telah mengembangkan orang rekannya yang telah melakukan juga hal yang sama, peristiwa pencurian dengan pemberatan di salah satu pusat perbelanjaan. Jadi ada 3 TKP pusat perbelanjaan yang ada di Kota Palembang yang notabene dilakukan oleh 4 orang tersangka ini. Saudara S dan saudara D yang notabene ibu rumah tangga dari Kota Linggau bersama tersangka saudara K dan saudara M berangkat bersama-sama dari Kota Linggau pada tanggal 17 November tahun 2024 dan menginap di salah satu hotel di Kota Palembang. Hasil rekaman kamera yang ada di pusat belanja tersebut ternyata telah terjadi peristiwa pencurian dengan modusnya memasukkan hasil curian yang dalam tubuhnya yang pada akhirnya dikumpulkan menjadi satu dan ternyata telah dikembangkan. Kami telah juga melakukan penanganan dan menangkap saudara S dan saudara D yang telah melakukan hal yang sama di pusat perbelanjaan yang berbeda. Setelah kami mendatangi tempat penginapan yang bersangkutan, ternyata kami menemukan puluhan hasil kejahatan yang dilakukan oleh keempat tersangka ini, dan mereka menjadikan suatu komplotan kejahatan terorganisir atas barang-barang yang ada di pusat perbelanjaan dengan memanfaatkan keterlenaan daripada petugas maupun kondisi yang sepi. Barang bukti yang terkait khususnya dengan memanfaatkan situasi yang sepi di pusat perbelanjaan, kemudian dengan modusnya memasukkan hasil curiannya itu di dalam tubuhnya sehingga terkesan dalam kondisi mengandung atau hamil. Pada hari pertama, yaitu tanggal 17 November tahun 2024 di salah satu pusat perbelanjaan, 2 orang yaitu saudari K dan saudara M melakukan aksinya pada siang hari, yaitu pada pukul 14.00 dengan mengambil sekian helai celana pendek maupun celana panjang, kemudian mengulangi kembali setelah berhasil mendatangi kembali pada pukul 16.00 dengan mengambil barang yang berbeda, itu 21 tas kecil. Kemudian di hari minggunya pada tanggal 17, ulangi dari tanggal 16, tanggal 17-nya mengulangi hal yang sama
pada pukul 14.00 dengan mengambil sejumlah barang. Kemudian keluar dengan berhasil mengambil barang yang telah disembunyikan di bagian tubuhnya, mendatangi kembali di pusat perbelanjaan pada pukul 16, dan pada akhirnya yang bersangkutan ditegur oleh petugas keamanan namun berhasil melarikan diri. Dari hasil interogasi pihak petugas keamanan yang telah membuat pengaduan, hasil kejahatan ini seyogyanya apabila berhasil akan dilakukan penjualan di Kota Linggau, sehingga motif utama daripada tindak pidana ini adalah karena faktor ekonomi. Tentunya ini menjadikan satu perhatian dari kita semua agar waspada khususnya para rekan-rekan yang bertugas maupun sebagai pengusaha pusat perbelanjaan untuk lebih memantau keluar masuknya pengunjung yang berbelanja di pusat perbelanjaan tersebut. Terima kasih. Ada pertanyaan?